Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Benar saja, di bawah tatapan acuh tak acuh Chu Xingyun, hal memalukan pertama adalah Simon gila. Setelah berdebat lama, dia membanting keranjang, tapi Chu Xingyun menatapnya dengan wajah mengejek. Di bawah tatapan mengejek Chu Xingyun, kata-kata sombong Simon tidak bisa berlanjut. Di masa lalu, setiap kali dia sombong, dia merasa bahwa dia adalah yang paling kuat dan paling kuat. Dalam perasaannya, pada saat ini, semua orang menatapnya dengan kagum mengaguminya. Tapi hari ini, perasaan ini benar-benar hilang. Menghadapi ekspresi mengejek Chu Xingyun, Simon tiba-tiba merasa seperti badut. Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, tapi dia merasakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Simon tidak merasa bahwa orang-orang di sekitarnya akan mengaguminya, dan memuji keagungan dan dominasinya. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, tetapi Simon berfantasi, semua orang pasti berpikir dia bodoh, mati otak. Menghadapi Chu Xingyun yang mengejek, Simon berkata dengan keras. Kamu membuatku marah, kamu benar-benar membuatku marah, kamu menunggu aku. Setelah selesai berbicara, Simon tidak lagi meninggalkan wajahnya, dan pergi dengan langkah marah. Dalam menghadapi adegan ini, kerumunan melihat wajah yang tertegun, mereka tidak mengerti bagaimana orang gila itu memarahi pihak lain baik-baik saja, dia hampir marah. Menonton Simon pergi dengan liar, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, dia benar-benar menarik memarahi orang lain, tapi dia sangat marah sehingga dia setengah mati. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, otaknya lebih pintar, dan orang-orang yang bisa melihat kebenaran semua tertawa dengan suara rendah. Performa Simon Matman hari ini memang terlalu gagal. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, Chu Xingyun menoleh dan menatap Sima Feifan. Menghadapi ekspresi konyol Chu Xingyun, penuh dengan ekspresi mengejek, Sima Feifan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Di antara penjaga Sima Feifan yang berhati-hati, Chu Xingyun berkata, jika aku benar, maka haruskah kamu keluar dan memarahiku? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sima Feifan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan mengejek. Siapa yang akan memarahi kamu? Kamu pikir kamu siapa, apakah kamu pantas mendapatkannya? Melihat Chu Xingyun, Sima Feifan mengangkat kepalanya dan berkata, aku malas dan kamu omong kosong, seperti kamu, dan bantal bersulam di dalamnya sangat bagus sehingga mereka layak mendapatkan aroma darah yang berdarah. Daging. Menghadapi penghinaan Sima yang luar biasa, Chu Xingyun tidak marah, tetapi sebaliknya tersenyum dan berkata, apakah kamu mengatakan ini padaku ketika kamu datang ke sini? Melihat Chu Xingyun dengan dingin, Sima Feifan mengangguk dan berkata, ya, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa hanya orang-orang seperti saya yang memiliki darah kaisar yang layak air dan wangi. Lebih baik Anda tunjukkan secara sadar. Pergi. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata dengan gembira. Oke, aku akui aku kodok, tapi angsa putih, Sui Liuxiang, hanya menyukaiku, kodok, kau bilang itu menjengkelkan. Kamu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sima Feifan tiba-tiba membeku, sama sekali tidak tahu bagaimana melanjutkan. Semua orang mengakui bahwa dia adalah kodok, tetapi apa gunanya kepura-puraannya? Dan seperti yang dikatakan Chu Xingyun, Sui Liuxiang hanya menyukainya, apakah Anda mengatakan Anda marah? Ketika berdebat, hal yang paling tidak bisa berkata-kata dan marah adalah bahwa semua yang dikatakan pihak lain adalah fakta dan tidak dapat disangkal. Tidak peduli seberapa megahnya Sima Feifan, itu tidak bisa diubah. Fakta bahwa Sui Liuxiang menyukai Chu Xingyun adalah yang paling tidak berdaya dan paling marah. Melihat Sima Feifan yang membuka mulut, Chu Xingyun mengejek dan melanjutkan. Jangan marah, keburukan yang lama bukan salahmu, kamu tidak tahu, pria ini, begitu dia tumbuh terlalu tampan, dia juga akan memiliki banyak masalah apa. Dengan melirik Sima luar biasa, Chu Xingyun menunjukkan. Jika pria ini terlalu tampan, akan selalu ada beberapa orang bodoh yang jelek dan bodoh, tetapi sok, bahkan mengatakan hal-hal buruk, baru saja datang kepada saya untuk memperjuangkan angin dan kecemburuan, Anda mengatakan menjengkelkan atau tidak mengganggu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Sima Feifan tiba-tiba melebar. Ini. Siapa ini?
Siapa yang jelek dan bodoh, yang bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa, siapa yang sok? Meskipun Sima Feifan memang tidak setampan Chu Xingyun, dia memang agak sok, dan sekarang dia juga sedikit terdiam. Tapi, oke, tidak. Sima Feifan mengetahui bahwa dia sedang membicarakannya, dan dia tidak bisa melakukannya jika dia ingin menyangkalnya. Jika memungkinkan, Sima Feifan ingin menyerang di tempat. Tapi itu benar-benar terjadi, bukankah itu default bahwa kamu adalah orang yang jelek dan bodoh di mulut Chu Xingyun? Tapi tanpa serangan, dia benar-benar tidak memiliki Chu Xingyun yang tampan, dia benar-benar membuka mulutnya, benar-benar terlihat jelek dan bodoh, dan bahkan mengatakan hal-hal buruk, seperti orang bodoh. Seperti ikan keluar dari air, Sima Fei begitu terbuka sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, Sima Fangfan menatap Chu Xingyun dengan keras dan berkata, "Ya, bagus sekali. Tentu, ini gigi yang tajam, tunggu aku." Setelah berbicara, Sima Feifan tidak lagi meninggalkan wajah, berbalik dan melangkah pergi. Dihadapi dengan kekuatan tempur Chu Xingyun yang begitu kuat, semua orang diam. Simon gila, Sima Feifan, dua anak muda yang luar biasa, di depan Chu Xingyun, berubah menjadi orang bodoh, tunggul otak. Kekuatan tempur. Ini benar-benar terlalu kuat. Setelah mengirim Sima Feifan, Chu Xingyun mengalihkan pandangannya ke Bei Ye Chang. Sekarang, dari 5 talenta muda, hanya saja dia masih memiliki permusuhan yang kuat terhadap Chu Xingyun. Di bawah tatapan Chu Xingyun, wajah Kitano Chang tenang dan suram, dan tidak ada gelombang yang terlihat. Melihat Chu Xingyun dengan wajah muram, Bei Ye Chang berkata dengan sedih. Tahun-tahun tidak ada jejak, dan hidup seperti mimpi. Ketika Ku Zongren tersebar, hanya orang yang terluka yang melukai diri sendiri, dan orang yang menyakitkan yang melukai diri mereka sendiri. Melihat Chu Xingyun dengan kasihan, Kitano berkata dengan menyesal. Bersiaplah untuk masa depan, hari-harimu hampir habis. Sambil menggelengkan kepala, Kitano berbalik dengan sunyi sepi, dan langkah kakinya yang kesepian meluas ke kejauhan. Melihat Kitano Chang berangsur-angsur pergi, suasana hati Chu Xingyun sangat berat. Dia sangat jelas bahwa dia telah menyinggung dua orang sombong dan sombong, sok, yang pastilah masalah yang tak ada habisnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Apakah Anda ingin dia menjadi kura-kura? Sama seperti Chu Xingyun pernah bertanya pada Gumen pertanyaan itu. Apakah Anda ingin menjadi pengecut seumur hidup, atau pahlawan, meskipun hanya beberapa hari? Menghadapi masalah ini, Chu Xingyun sudah punya jawaban. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi pahlawan, dia tidak akan pernah menjadi pengecut. Sosok Bei Ye Chang secara bertahap bergerak menjauh-jauh, suara sunyi Bei Ye Chang datang bersama angin. Saat bunga-bunga mekar, mimpi-mimpi para pemimpi tidak pernah bisa dihilangkan. Hanya bisa menyaksikan bunga yang jatuh indah. Melihat hidup dan mati yang terlalu menyakitkan, sebagai penonton, tidak mampu menanggung kehancuran ini. Mendengarkan kata-kata sedikit Kitano Chang, semua orang tidak bisa menahan diri untuk diam. Sebagai seorang warga sipil, Chu Xingyun menyinggung keturunan paling penting dari dua kaisar. Hari-harinya benar-benar habis. Sangat tidak adil, sangat tidak adil. Jelas mereka yang ingin merebut istri Chu Xingyun, tetapi tidak membiarkan Chu Xingyun menolak sama sekali. Selama Anda menolak untuk taat, tidak akan ada tempat di dunia ini. Dalam diam, Dong Fangxiu berjalan dengan lembut ke Chu Xingyun dan berkata dengan sangat lembut. Jika memungkinkan, Anda masih dapat menemukan tempat yang tidak berpenghuni untuk bersembunyi, jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hah! Kata-kata Dong Fangxiu baru saja jatuh, Nangong Junyi mencibir, dan dengan jijik berkata. Mengapa kamu tidak menemukan tempat tanpa orang, kamu bisa datang ke Akademi Nanming kami, aku pikir siapa yang berani memindahkanmu. Mendengar ucapan sombong seperti itu oleh Nangong Junyi, Chu Xingyun tidak bisa tidak terkejut. Apakah Akademi Nanming begitu bullis? Melihat ekspresi terkejut Chu Xingyun, Nangong Junyi mengerutkan kening dengan tidak menyenangkan dan berkata dengan marah. Ekspresi apa yang kamu katakan? Kamu bilang. Kamu bisa menanyai saya. Tapi kamu tidak pernah bisa mempertanyakan Akademi Nanming kami. Dengan sombong meluruskan tubuhnya, Nangong Junyi berkata dengan bangga. Tidak peduli siapa yang kamu sakiti, selama kamu bersembunyi di Akademi Nanming, bahkan jika kaisar dekat, kamu tidak akan berani masuk ke Akademi Nanming selama setengah langkah, kamu hanya bisa mundur.
Sambil memandang Nangong Junyi, sapi ini terlalu banyak bertiup. Melihat Chu Xingyun masih tidak percaya, Nangong Junyi menunjuk Dong Fangxiu berkata, jangan percaya kamu bertanya padanya, jika aku membunuhnya sekarang, maka segera bersembunyi di Akademi Nanming, leluhurnya, berani masuk ke Akademi Nanming untuk membunuhku apakah itu? Di hadapan kata-kata Nangong Junyi, Dong Fangxiu tersenyum lembut dan dengan jijik berkata, kakekku benar-benar tidak berani masuk ke Akademi Nanming untuk membunuhmu, tetapi apakah kamu yakin kamu bisa membunuhku? Hai! Mendengar kata-kata Dong Fangxiu, Nangong Junyi tidak bisa menahan senyum malu-malu, sambil memegang kepalanya, dia berkata, saya hanya memberi contoh. Dengan persahabatan kami, bagaimana saya bisa menyakitimu? Melihat ekspresi malu Nangong Junyi, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar, dengan kekuatan pedang Shou Timur, dia benar-benar bertarung, Nangong Junyi pasti yang terbunuh. Tapi ini bukan intinya adalah, mengapa semua kaisar tidak berani masuk ke Akademi Nanming? Melihat wajah bingung Chu Xingyun, Nangong Junyi mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata dengan bangga. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu hidup begitu besar, apakah kamu bahkan memiliki status Akademi Nanming di dunia Qiankun? Tidak yakin. Melihat kosong pada Nangong Junyi, jujur saja, Chu Xingyun benar-benar tidak tahu, apa hebatnya Akademi Nanming ini. Tidak masalah dalam buku ini, atau dalam pidato semua orang, Chu Xingyun tidak pernah mendengar perbedaan di Akademi Nanming. Sebaliknya, yang sering didengar Chu Xingyun adalah merendahkan kata-kata Akademi Nanming. Akademi Nanming didirikan oleh Kaisar Tianyi. Kaisar Tianyi bereinkarnasi dengan Kaisar Tianyi. Dia memasuki jalan kuno Singkong lebih dari 10.000 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali. Saat ini, hanya Akademi Nanming yang tidak memiliki kaisar di 5 universitas. 4 perguruan tinggi lainnya memiliki 1 kaisar duduk di kursi mereka, jadi Nanming College adalah yang terlemah. Tapi melihat ekspresi bangga Nangong Junyi, Akademi Nangong jelas tidak sesederhana itu, tapi apa yang tidak begitu sederhana? Melihat Chu Xingyun memang tidak jelas, Nangong Junyi menjadi lebih bangga, dan dengan bangga memegang dadanya dan berkata, mengapa semua orang mengklaim sebagai kaisar, hanya Kaisar Tianyi adalah reinkarnasi dari kaisar, apakah Anda berpikir bahwa kaisar dan surga apakah penjajaran ada? Ini. Menghadapi masalah Nangong Junyi, Chu Xingyun terdiam. Meskipun Kaisar Zun luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Kaisar Langit, itu jelas bukan urutan besarnya. Kaisar Zun tidak lain adalah yang terkuat di dunia. Kaisar Surgawi, bagaimanapun, ada di bahu-membahu. Melihat ekspresi ngeri Chu Xingyun, Nangong Junyi berteriak. Akademi Nangong, dibangun untuk reinkarnasi Kaisar Langit, bahkan jika dia tidak ada di sini sekarang, tidak ada yang berani membuat pesanan di wilayahnya. Tiba-tiba, hatiku bergetar. Adapun reinkarnasi Kaisar Langit, Chu Xingyun tidak bisa akrab dengan itu. Batu reinkarnasi Kaisar Tianyi sekarang ada padanya, bisakah kau tidak terbiasa? Faktanya, Chu Xingyun adalah garis keturunan langsung dari reinkarnasi Kaisar Tiandi, dan merupakan tungku dan perampokan terpenting dari reinkarnasi Kaisar Tianyi. Selama ini, Chu Xingyun tahu bahwa reinkarnasi Kaisar Tiantian sangat kuat, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai seorang kaisar biasa. Dalam keinginan Chu Xingyun, selama dia bisa mencapai Kaisar Zun, dia bisa menyingkirkan kendali Kaisar Tianyi, tapi sekarang tampaknya semuanya tidak begitu sederhana. Kaisar Tianyi telah menghilang selama ribuan tahun, tetapi di bawah pemerintahannya, keempat kaisar masih tidak berani melangkah ke Akademi Nanming selama setengah langkah. Kekuatan semacam ini sungguh luar biasa. Di mata Kaisar Zun, apa yang disebut sentimen dan perasaan sama sekali tidak penting, dan hubungan antara 5 kaisar bukanlah urusan imajinasi. Begitu kepentingan khusus dilibatkan, bahkan di antara para kaisar akan ada perselisihan. Alasan mengapa 4 kaisar besar tidak berani masuk ke Akademi Nanming bukan karena perasaan, tidak peduli seberapa dalam perasaan itu, mereka tidak bisa menahan erosi waktu. Apa yang benar-benar dapat membuat 4 kaisar besar hormati selama 10.000 tahun, dan masih tidak berani menyinggung, pastilah kekuatan teror. Di hati 4 kaisar agung, reinkarnasi Kaisar Tian harus hidup, dan karena kepercayaan ini, mereka tidak berani membuatnya. Lama bernafas, Chu Xingyun dengan hati-hati berkata. Mengapa 4 kaisar sangat menghormatinya, apakah Kaisar Tianyi sangat kuat? Sangat kuat. Melihat Chu Xingyun dengan terkejut, Nangong Junyi berkata dengan marah, bagaimana bisa dikatakan itu sangat kuat?
Ketidaktahuan juga memiliki batas. Oke, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Kaisar Zun dalam hitungan detik, Kaisar seperti apa? Spike Emperor Zun. Mendengar kata ini, Chu Xingyun hanya merasa gelap. Melihat kosong pada Nangong Junyi, Chu Xingyun berkata, "Bukankah itu? Tidak ada perbedaan di antara para kaisar." Mengangguk kepalanya, Nangong Junyi berkata, "Ya, Anda benar, tetapi Kaisar Tianyi bahu-membahu dengan surga, tetapi keberadaan permainan melawan surga telah melampaui dunia manusia. Antara Kaisar Zun, memang tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, tetapi Kaisar Tianyi adalah Kaisar yang melampaui Kaisar Zun." Oke. Selain itu, Dong Fangxiu tampaknya tidak dapat mendengarkan lagi dan berkata dengan marah, "Jangan dengarkan dia berbicara omong kosong, reinkarnasi Kaisar Langit juga lahir dari orang tua, mengapa itu bukan manusia? Bahkan, yang disebut Kaisar Tian adalah yang terkuat di antara para kaisar, meskipun ia sangat kuat, ia masih tidak memiliki wilayah di luar kaisar." Melihat bingung pada Dong Fangxiu, Chu Xingyun berkata, "Karena dia masih seorang kaisar, mengapa dia bisa membunuh kaisar lain dalam hitungan detik? Ini jelas tidak logis." Dengan melirik Nangong Junyi, Dong Fangxiu memalingkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan sabar, "Apakah itu sulit untuk dipahami? Bahkan, jika Anda berpikir tentang situasi kuno, Anda mungkin memahaminya." Guman. Mendengar kata-kata Dong Fangxiu, Chu Xingyun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengerti. Pencapaian Kaisar Wu bergantung pada kemauan yang tak tertandingi. Sekarang, kemauan Guman sudah setingkat Wu Huang. Dalam hal kemauan, Guman sudah menjadi Kaisar Wu, dan seperti Kaisar Wu, ia dapat memobilisasi energi langit dan bumi dengan pikirannya, dan meledakkan kekuatan serangan menghancurkan langit dan bumi. Namun di ranah, Guman masih tinggal di Nirvana. Melihat Chu Xingyun tampaknya mengerti, Dong Fangxiu berkata dengan suara yang dalam. "Ya, sama seperti Guman, meskipun kerajaannya masih Nirvana 9 surga, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya adalah Kaisar Bela Diri Junior, membunuh Nirvana biasa. Yang kuat semudah telapak tangan." Melihat kosong ke Dong Fangxiu, Chu Xingyun berkata, "Bukankah dikatakan bahwa Kaisar Zun adalah negara tertinggi? Jika tidak, lalu apa yang di atas Kaisar Zun?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Dong Fangxiu jelas tidak memiliki jawaban. Menggelengkan kepalanya kosong, Dong Fangxiu berkata, "Kaisar-kaisar memang negara tertinggi. Adapun apa yang di atas kaisar-kaisar, tidak ada yang tahu, setelah semua. Bahkan Kaisar Tianyi belum benar-benar melampaui kaisar-kaisar realem." Mendengarkan Dong Fangxiu, Chu Xingyun hanya merasa kedinginan. Sebagai cicit dari Kaisar Lingmu, bahkan ketika dia menyebut-nyebut di Tianyi, nada suaranya seperti itu, menunjukkan betapa kuatnya di Tianyi. Ini seperti anak kecil yang ingin mengangkat batu tetapi tidak bisa memindahkannya. Pada saat ini, dia biasanya menghibur dirinya sendiri. "Batu ini terlalu berat, bahkan ayah tidak bisa memindahkannya." Kata Jian Lian, mungkin tampak biasa, tetapi biasanya digunakan ketika membandingkan dua tujuan yang sangat berbeda. Dalam kata-kata Nangong Junyi, yang tidak bisa membunuh Kaisar Zun dalam hitungan detik, apa itu Kaisar Tian? Chu Xingyun sangat jelas bahwa dia adalah pelakunya dan perampok reinkarnasi ke-9 Kaisar Tiandi. Setelah reinkarnasi Tiandi berhasil kali ini, dia pasti akan mampu menerobos ranah Kaisar dan memasuki dunia yang belum pernah dicapai sebelumnya. Seperti apa bidang itu? Menggelengkan kepalanya, suasana hati Chu Xingyun sangat berat. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia menggantikan Kaisar, dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Dong Fangxiu dan Nangong Junyi, menjadi jelas bahwa bahkan jika Kaisar Zun selesai, itu masih sama dengan semut di depan reinkarnasi Kaisar. Melihat hati yang berat dan wajah berat Chu Xingyun, Dong Fangxiu berkedip pada Chu Xingyun dan berkata dengan tajam. "Jangan terlalu khawatir, jika perlu, saya bisa mengantar Anda ke area teleportasi, cukup masukkan Akademi Nanming, Anda benar-benar aman." Mengangguk-angguk, Nangong Junyi berkata, "Pahlawan tidak memakan kehilangan di depanmu, dengarkan aku. Cepatlah, aku tidak menjamin apa-apa." Menghadapi bujukan keduanya, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia memang memiliki hati yang berat dan suasana hati yang sangat berat, tetapi orang yang membuatnya merasa begitu berat adalah reinkarnasi Kaisar Langit dan Kaisar Tianyi, bukan keduanya yang cacat mental. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata,
Akademi Nangong, aku pasti akan pergi melihatnya ketika aku punya waktu, tapi sekarang, aku tidak bisa meluangkan waktu untuk saat ini. Melihat bahwa Chu Xingyun menolak untuk pergi, Nangong Junyi dengan cemas berkata, "Hei, dengarkan aku, saudaraku. Aku tinggal di pegunungan, aku tidak takut tidak ada kayu bakar, dengarkan aku, cepat dan pergi." Menatap Nangong Junyi, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa jalan di depan itu sulit, dia tidak bisa mundur. Alasannya tidak jelas dalam dua kalimat. Mengangguk di Dongfang Shou dan Nangong Junyi, Chu Xingyun berkata, "Terima kasih banyak, jalan saya akan pergi sendiri, Anda tidak perlu khawatir tentang saya." Selama pidato, Chu Xingyun tidak lagi mengabaikan mereka berdua dan mengambil langkah untuk berjalan ke arah Menara Putih. Menonton Chu Xingyun pergi, Dong Fangxiu dan Nangong Junyi tidak berbicara lama. Tidak sampai sosok Chu Xingyun menghilang di sudut yang Dong Fangxiu berkata dengan bibir, "Saya melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Anda saat ini, tetapi Anda, harimau yang tersenyum, masih kembali tanpa hasil." "Sungguh harimau yang tersenyum, jangan memfitnah saya benar-benar peduli padanya," Nangong Junyi berkata dengan dingin. "Bagus untuknya." Dengan terkekeh, Dong Fangxiu dengan jijik berkata, "Apakah kamu melakukannya untuknya? Apakah dia benar-benar ingin pergi ke kamu? Bukankah itu berarti takut akan kekuatan dan melepaskan Sui Liuxiang?" Mendengar kata-kata Dong Fangxiu, wajah Nangong Junyi tenggelam tak terkendali jelas. Dong Fangxiu mengatakan pikirannya. Meninggalkan bibirnya, Dong Fangxiu melanjutkan. "Dan, begitu dia benar-benar pergi ke Universitas Nanming, Anda harus segera memenjarakannya, dan kemudian menggunakan dia sebagai umpan untuk mengarahkan air ke aroma, dan kemudian, hehe." Mendengar ini, kulit Nangong Junyi menjadi semakin suram. Melihat wajah Dong Fangxiu yang tersenyum, Nangong Junyi berkata, "Bagaimana kalau kita tidak saling menertawakan? Saudaraku, jangan menertawakan saudaramu, kamu lebih mulia daripada aku." Mendengar kata-kata Nangong Junyi, wajah Oriental Xiuhua berubah warna dan berkata dengan tajam, "Ada apa denganku? Kamu tidak boleh mencemarkan reputasi orang lain. Apakah Anda masih memiliki reputasi?" Dengan menghina, Nangong Junyi berkata, "Jika bukan karena petunjukmu untuk mengerutkan alisnya padanya, itu benar-benar aman untuk mengatakan sesuatu yin dan yang, dia mungkin tidak dapat melihat melalui rencanaku." Mendengar kata-kata Nangong Junyi yang penuh dengan kebencian, Dong Fangxiu dengan lembut menutupi mulut kecilnya dan pura-pura terkejut. "Ya, kasihan Xiao Junjun, itu terlihat jelas. Omong kosong." Dengan marah melirik Dong Fangxiu, Nangong Junyi berkata, "Apakah kamu tidak melihat dia menatapku sebelum dia berpisah? Itu tampilan yang sangat berarti, hei." Mengangguk dengan gembira, Dong Fangxiu berkata, "Ya, ya." Sebelum dia pergi, dia juga berkata, "Benar-benar terima kasih, ini jelas ironis, kamu benar-benar menyedihkan." Sambil terkekeh, Nangong Junyi berkata, "Apakah kamu yakin dia berkata kamu benar-benar berterima kasih, tidak benar-benar berterima kasih?" Ini. Mendengar kata-kata Nangong Junyi, pertunjukan Oriental tiba-tiba berubah warna. Kali ini, giliran Nangong Junyi untuk tertawa, melihat pertunjukan Oriental, Nangong Junyi berkata, "Kamu tidak mengira kamu satu-satunya yang membodohi pria itu. Kamu sangat lucu. Kamu benar-benar berpikir kamu lebih baik dari kami pintar." Sambil menggelengkan kepalanya, Nangong Junyi tersenyum pahit, kata-kata orang lain sangat jelas, "Terima kasih kami berdua," dan itu hampir jelas, ia akan pergi dengan caranya sendiri tanpa khawatir tentang Anda dan saya. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melihat melalui wajah Dong Xiu tidak bisa dipercaya. Menggelengkan kepalanya, Nangong Junyi berkata, "Pikiranmu belum pernah diungkapkan, dia pasti belum melihat, tapi tidak ada yang penuh perhatian, atau pemerkosaan adalah pencurian." Dengan tertawa kecil, Nangong Junyi melanjutkan, "Kamu tidak memiliki kerabat dan tidak punya alasan, tidak ada persahabatan, jika kamu tidak hamil dengan hantu, tidak ada alasan untuk menyinggung keturunan yang dihargai oleh dua kaisar agung untuknya. Terlebih lagi, Anda datang ke sini untuk mencuri Sui Liuxiang dari tangannya, aneh bahwa dia bisa mempercayai Anda." Mendengar kata-kata Nangong Junyi, Dong Fangxiu menepuk-nepuk dadanya, dan berkata dengan gembira, Hah, "Aku hanya belum melihat, itu membuatku takut." "Hai." Melihat penampilan Dong Fangxiu yang tegang, Nangong Junyi berkata dengan terkejut, "Bukan begitu.
Kamu benar-benar menyukai wajah putih kecil itu. Dia pada dasarnya tidak berguna kecuali karena tampan dan sedikit pintar. Sundere mengangkat dadanya, Dong Fangxiu berkata. Ada apa dengannya? Bukankah ini normal? Kamu juga tahu bahwa aku Yan Yankong, dia sangat tampan, aku tidak bisa menahan pesonanya. Selama pembicaraan, Dong Fangxiu menyipitkan matanya, menunjukkan senyum manis, dan berkata tanpa batas, kamu pikir, jika aku mendapatkannya, maka aku akan mendapatkan Sui Liuxiang, betapa sempurna. Melihat pertunjukan oriental dengan takjub, Nangong Junyi berkata, tidakkah kamu hanya menyukai laki-laki? Kenapa? Aku juga menyukai perempuan sekarang. Misi yang benar-benar menemaniku, tentu saja, hanya saudara Xingyun, hehe.